Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى النبي صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Jemaah Jumat yang semoga senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak henti-hentinya kita senantiasa saling mengingatkan satu sama lain untuk senantiasa menjaga ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Menghadirkan rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Merasa seakan-akan melihat Allah Subhanahu wa ta'ala sehingga membuat kita senantiasa mengerjakan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya, yang dimana hal tersebut merupakan konsekuensi dari kalimat tauhid, kalimat la ilaha illallah, kalimat yang merupakan pondasi atas segala sesuatu, kalimat yang seandainya tidak tegak di atas muka bumi ini, niscaya dunia ini akan hancur. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La taqumus sa'atu hatta la yuqala fil ard Allahu Allah." Kiamat tidak akan tegak sampai nama Allah tidak lagi disebutkan di atas muka bumi ini. Imam An-Nawawi rahimahullah taala menjelaskan bahwa kiamat tidak akan tegak ketika Allah Subhanahu wa ta'ala tidak lagi diagungkan dan tidak lagi ditauhidkan. Allah Subhanahu wa ta'ala juga berfirman, takadus samawat yatafattarna min wa tanshaqqul ard wa takhirrul jibalu hadda. Hampir saja langit itu pecah, hampir saja bumi itu terbelah, hampir saja gunung itu hancur. Kenapa? Karena mereka merusak kalimat tauhid. An da'u lirrahmani walada. Mereka mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki seorang anak. Abdullah bin Abbas radhiyallahu an menjelaskan bahwa langit, bumi, gunung dan seluruh makhluk yang ada di muka bumi ini kecuali jin dan manusia semuanya merasa ketakutan apabila terjadi kesyirikan di atas muka bumi ini. Maka sebagaimana amal soleh orang-orang yang berbuat syirik tidak akan memberikan manfaat kepada mereka, maka semoga Allah Subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa-dosa orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, laqinu mautakum syahadata an la ilaha illallah. Talqinlah orang yang sedang sakratul maut dengan syahadat la ilaha illallah. Faman qalaha 'inda mautih wajabat lahul jannah. Barang siapa yang mampu mengucapkannya ketika sedang sakratul maut, maka wajib baginya untuk mendapatkan surga. Para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, faman qalaha fi sihhatih?" Wahai Rasulullah, maka bagaimana dengan orang yang mengucapkannya dalam keadaan sehat, mengucapkannya ketika tidak sedang sakratul maut? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tilka aujab wa aujab.
maka itu lebih pantas lagi untuk mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kalimat tauhid juga merupakan tujuan penciptaan jin dan manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan hanyalah untuk beribadah kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab menjelaskan bahwa makna ibadah di sini adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Maka tujuan kita hidup di dunia ini adalah untuk menegakkan kalimat tauhid, kalimat la ilaha illallah, untuk merealisasikan konsekuensi kalimat tauhid. Maka tentu kita tidak akan mampu merealisasikan konsekuensi kalimat tauhid kecuali dengan menuntut ilmu agama. Maka menuntut ilmu merupakan wasilah untuk bisa menegakkan kalimat tauhid. Namun sayangnya sebagian dari kita terlena oleh wasilah ini, sehingga lupa bahwa tujuan kita menuntut ilmu adalah untuk menegakkan kalimat tauhid. Sebuah sunatullah, orang yang begitu banyak berinteraksi dengan wasilah kepada suatu tujuan, mereka akan lupa pada tujuannya. Contohnya saja kita di dunia ini. Kita di dunia ini pada hakikatnya sedang berbekal untuk kehidupan akhirat. Dunia ini hanyalah wasilah untuk mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Namun sayangnya sebagian dari kita terlena oleh wasilah ini, terlena oleh dunia ini, sehingga lupa bahwa tujuan kita di dunia ini adalah untuk mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dalam menuntut ilmu. Menuntut ilmu merupakan wasilah untuk bisa menegakkan kalimat tauhid, untuk bisa merealisasikan konsekuensi kalimat tauhid. Namun sayangnya sebagian dari penuntut ilmu lupa bahwa tujuan mereka menuntut ilmu adalah untuk menegakkan kalimat tauhid. Sehingga di antara mereka ada yang belajar tahsin, belajar fiqih, belajar hadis, tapi mereka tidak bisa menghadirkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka hanya bisa memperkuat argumen, mereka hanya bisa memperbanyak riwayat, memperbanyak hafalan, tapi tidak bisa menghadirkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga muncullah perkataan salaf kita, laisal ilmu bikathratir riwayah walakinnal ilm khasyatullah. Ilmu itu bukan tentang memperbanyak riwayat, bukan tentang memperbanyak hafalan, akan tetapi bagaimana kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Jemaah Jumat yang semoga senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali kami wasiatkan kepada diri kami pribadi dan kepada jemaah Jumat yang semoga senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa hendaknya segala aktivitas kita dibangun di atas pondasi kalimat la ilaha illallah. Pekerjaan apapun yang kita lakukan, pelajaran apapun yang kita pelajari, pelajaran apapun yang kita ajarkan, hendaknya semuanya untuk menegakkan kalimat la ilaha illallah. Di antara konsekuensi kalimat tauhid adalah di antara mereka yang menyebutkan kalimat la ilaha illallah adalah mereka bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, menyandarkan segalanya kepada Allah Subhanahu wa taala,
meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, mengamalkan kalimat la haula wala quwwata illa billah. Tidak ada daya dan upaya kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Seseorang yang memahami kalimat tauhid, mereka tidak akan meminta kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Mereka akan meminta segalanya kepada Allah Subhanahu wa taala, walaupun pada hal yang mungkin menurut kita hal yang kecil. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sallallahu kulla syai' hatta syas'a." Mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala segala sesuatu, walaupun pada tali sandal yang putus. Imam Ibn Rajab rahimahullah taala juga mengatakan, kana salafu yas'alullaha fi salatihi kulla hawaijih hatta milha ajinihi wa alfashatihi. Dahulu para salaf, mereka meminta kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam salatnya segala keinginan mereka, segala hajat mereka, sampai pada garam untuk adonannya dan juga pada tali kekang untuk kambingnya. Maka kita dianjurkan untuk mengucapkan basmalah sebelum memulai segala aktivitas kita. Basmalah merupakan simbol tawakal seorang hamba, simbol ketidakmampuan seorang hamba, simbol ketergantungan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita dianjurkan mengucapkan basmalah ketika sedang masuk rumah. Tapi jarang di antara kita yang mengamalkan amalan yang satu ini. Jarang di antara kita mengucapkan basmalah ketika masuk rumah. Merasa bahwa rumah adalah tempat yang paling aman, merasa bahwa kita bisa menghadapi segala sesuatu di dalam rumah. Padahal seringkali kita dapatkan bahwa di dalam rumah itu, kadang masalah di dalam rumah lebih berat daripada ujian di luar rumah. Entah itu masalah antara orang tua dengan anak, antara suami istri, ataupun saudara dengan saudara. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yatawakkal 'ala Allahi fahuwa hasbuh." Barang siapa yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan cukupkan dia. Sadarkanlah segalanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mintalah segalanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan minta pertolongan kepada makhluk. Minimalnya jangan mengandalkan diri kita sendiri. Mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan menolong kita. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Ujibu da'watad da'i idza da'an." Aku pasti akan mengabulkan doa orang-orang yang meminta kepadaku. Akan tetapi masalahnya kita tidak meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kita justru meminta kepada makhluk terlebih dahulu, kemudian kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu besar kekuatan tawakal sampai mampu membuat api itu menjadi dingin. Sebagaimana kisah Nabi Ibrahim alaihissalam ketika akan dilemparkan oleh kaumnya di dalam api yang besar. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam akan dilemparkan ke dalam api, malaikat Jibril alaihissalam datang kepada Nabi Ibrahim dan mengatakan, "Alaka hajah? Apakah kau butuh bantuan?" Namun apa kata Nabi Ibrahim alaihissalam? "Amma ilaika fala wa amma minallahi fabala. Hasbiyallahu wa ni'mal wakil." Adapun bantuan darimu, aku tidak butuh bantuan darimu. Adapun bantuan dari Allah, maka aku butuh bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Cukuplah Allah Subhanahu wa taala sebagai penolongku. Maka ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dilemparkan ke dalam api yang besar, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya naru kuni barda wa salaman ala Ibrahim." Wahai api, jadilah dingin dan keselamatan bagi Ibrahim alaihissalam. Kekuatan tauhid, kekuatan tawakal mampu mendinginkan api. Maka bagaimana lagi dengan urusan-urusan kita yang tidak sebesar urusan Nabi Ibrahim alaihissalam? Tentu akan lebih mudah lagi diselesaikan dengan bantuan Allah Subhanahu wa taala.
Masih banyak lagi konsekuensi kalimat tauhid. Maka jangan lupa bahwa tujuan kita hidup di dunia ini adalah untuk menegakkan kalimat tauhid, merealisasikan kalimat la ilaha illallah. Semua amalan kita, semua aktivitas kita, semuanya untuk menegakkan kalimat la ilaha illallah. Bahkan jihad saja tidak akan dikatakan jihad sampai litakuna kalimatullahi hiyal ulya, sampai jihad itu dilaksanakan agar kalimat Allah Subhanahu wa taala tegak di atas muka bumi ini. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala ali Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala ali Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wah ya qadiyal hajah. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khaira man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Aqimis shalah. Al Furqan TV, saluran pendidikan, dakwah dan inspirasi Islami.